Shalom jemaat GKI Klasik Solo yang dikasihi Tuhan. Mengeluh adalah suatu kegiatan manusiawi. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Namun bagaimana kita menghadapi komplain atau keluhan? Mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang ditulis di dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga 35. Demikian beritanya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami sedang duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Demikian keluh orang Israel. Membaca kalimat di ayat yang ketiga itu saya merasa bahwa orang Israel ini kurang ajar sekali. Bagaimana tidak? Kaum Israel dengan kata lain sedang berkata, lebih baik jadi budak tapi makan enak daripada jadi orang merdeka tapi harus merasa lapar dan hidup prihatin. Yuk, kita balik lagi jadi budak Mesir. Itu kan kebangetan. Tuhan sudah mengusahakan 10 kali itulah yang luar biasa dahsyat dan ajaib yang belum pernah ada di dunia agar membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Bahkan mereka juga sudah mengalami laut yang terbelah jadi dua. Bayangkan, kejadian itu belum pernah ada dalam sejarah manusia kapanpun hingga saat ini. Dan membayangkan bagaimana laut itu terbelah jadi dua dan orang Israel berjalan di tanah yang kering itu sudah tidak masuk akal saya. Apalagi kaum Israel sudah mengalami jaminan kecukupan air minum yang segar di padang gurun. Bayangkan, air minum di padang gurun tanpa kekurangan. Penyertaan Tuhan yang membebaskan ini malah masih juga dikomplain. Setelah 2,5 bulan mereka berjalan menjadi orang yang bebas dari cebukan cemeti orang Mesir. Dan sekarang mereka malah ingin menggadaikan harga dirinya sebagai orang merdeka untuk jadi budak lagi gara-gara masalah perutnya. Memang mengubah mentalitas manusia menjadi orang yang bermental merdeka itu bukanlah satu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu proses latihan yang panjang. Oleh karena itu mari kita lanjutkan ayatnya. Ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, ayat yang ke-6, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Saya lompat ayat yang ke-10. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Jan, kurang ajar benar. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saya lompat ke ayat yang ke-35. Orang Israel makan mana
40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Apa yang bisa kita pelajari dari respon Tuhan terhadap kaum Israel dalam Keluaran pasal 16 ini? Yang pertama, Tuhan Israel adalah pendidik yang maha kasih. Ia tahu bahwa 2,5 bulan belumlah cukup untuk mengubah tabiat manusia, mengubah mental manusia yang sudah menjadi budak sejak lahirnya. Tuhan sangat bersabar terhadap manusia bebal, macam saya dan mungkin juga Anda. Ia tidak segera marah-marah tatkala kita bersungut-sungut karena mentalitas lama kita belum berubah. Yang kedua, Tuhan sedang menerapkan suatu pendekatan apresiatif inquiry saat menghadapi permasalahan-permasalahan. Apa itu pendekatan apresiatif inquiry? Apresiatif inquiry secara harafiah artinya adalah pertanyaan yang menghargai. Maksudnya, apresiatif inquiry adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah dengan tidak berfokus pada masalah dan kekurangan-kekurangannya, tetapi menitik beratkan pada penghargaan atas elemen-elemen baik yang sudah hadir di setiap masalah. Singkatnya, apresiatif inquiry adalah pendekatan yang serba untung, seperti yang terungkap dalam pepatah budaya Jawa. Contohnya, "Wo, lah kok tiba toh? Untung ora babak. Lah kok babak? Untung ora ceklek. Wih, lah ceklek to balunge. Untung balung sing ceklek mung siji, tur ning lengen, ora ning sirah." Jadi, selalu merasa beruntung sekalipun memang sedang menghadapi masalah. Daripada marah-marah dan mengungkit-ungkit fakta masalah kekurangan di masa lalu, seperti yang sudah saya lakukan tadi di awal renungan, Tuhan lebih memilih untuk memperhatikan elemen-elemen kesempatan baik yang sedang terbuka di masa depan. Nah, bagaimana caranya? Apresiative inquiry menyodorkan metode perbaikan dengan siklus 4D, yaitu siklus perbaikan yang dimulai dengan pertama, discovery, atau mencari aset atau realita baik yang sudah tersedia dan Anda sudah punya, yang hadir satu paket bersama-sama dengan masalah Anda. Jadi, tidak ada suatu masalah atau keburukan apapun di dunia yang tidak ada sisi baiknya. Semua hal pasti ada yang mudah di samping yang susah. Saat ini, jikalau Anda sedang merasa kesulitan dalam pekerjaan atau usaha, cobalah berhenti sejenak, rinci dan ingat-ingat hal apa saja yang Anda paling ahli dalam melakukannya. Nah, jadi jangan fokus pada apa yang belum ada, apa yang sulit, tapi syukuri dulu apa yang sudah ada, apa yang Anda sudah bisa. Ini kan seperti bahan khotbah di hari Minggu kemarin ya, saat para hamba sang penabur mengeluhkan banyaknya ilalang yang ada di tengah-tengah ladang gandum. Namun, sang tuan, sang empunya ladang tetap fokus pada benih gandum yang jumlahnya lebih banyak daripada ilalang yang tumbuh. Daripada fokus pada apa yang gak cukup untuk membeli roti bagi 5.000 orang, Tuhan Yesus cuma mencari apa yang sudah ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan, lalu mengucap syukur dan berbagi berkat. Yang kedua, dream, yaitu membayangkan proses dan hasil yang akan terjadi di masa depan. Jadi, kalau dream ini agak beda ya dengan discovery. Discovery itu adalah mencari hal-hal baik yang sudah kita punya, sedangkan dream adalah mencari hal-hal baik yang belum kita punya, yang akan kita raih sesaat lagi dengan cara D yang ketiga, design, atau merencanakan proses perbaikan yang akan bekerja dengan baik di masa depan. Loh, lah kalau gagal gimana? Ya kalau gagal berarti kita sudah berhasil. Berhasil tahu bahwa rencana yang pertama tadi tidak cocok. Jadi, ayo
cari rencana perbaikan yang kedua. Loh, lah tapi kan ntar modalnya habis. Lah untuk coba-coba ini dan itu. Maka dari itu, carilah dahulu informasi yang lebih lengkap dan galilah informasi sebaik-baiknya dan rencanakan lagi dengan lebih matang. D yang keempat, yaitu destiny atau deploy, yaitu melaksanakan rencana atau desain yang tadi sudah kita susun. Kebanyakan orang gagal karena tidak mengalami perubahan dalam hal baik, karena kita tidak cukup berani mengeksekusi atau bayar harga untuk memperjuangkan rencana kita. Menonton video renungan bina iman akan hanya menjadi sia-sia atau percuma jikalau kita hanya berhenti dengan menonton dan mengaminkan dalam benak saja tanpa berani menerapkan firman dalam hidup keseharian kita. Jadi, segeralah matikan gadget Anda setelah renungan ini berakhir. Jangan kebablasan lihat-lihat video rekomendasi YouTube selanjutnya. Dan segeralah ambil kertas dan pensil untuk membuat oret-oretan discovery aset baik apa yang Anda sudah punya. Untuk Anda jadikan modal memulai perbaikan hidup yang baru. Dan akhirnya, bawalah rencana hidup kita kepada Tuhan dalam doa. Sebab Tuhan pun juga merencanakan perjalanan yang berhasil bagi umat Israel saat mereka menempuh padang gurun selama 40 tahun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah, Penyabar, dan berlimpah kasih setia. Engkau tidak segera murka atas kedegilan, kebebalan kami. Kami yang tidak paham-paham ini, kami yang bermentalitas budak yang hanya minta disuruh-suruh ini, Tuhan berikan kemerdekaan. Ajarlah kami juga untuk dapat berani mengeksekusi setiap rencana yang kami buat bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah perjalanan kami menempuh kesulitan hidup ini berbuahkan perubahan mental, batin, iman yang menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.